Salam bertemu kembali bagi anak-anak kami sekalian dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 OTKP. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan virus corona segera berlalu dan kita bisa belajar nantinya secara tatap muka seperti sebelumnya. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang sikap dan perilaku wirausahawan, tipe dan karakter wirausahawan, kemudian peluang usaha produk barang atau jasa, dan faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Nah, itulah materi pembelajaran yang sudah kamu peroleh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan Ibu harapkan ya ada beberapa hal penting yang kamu harus ingat dari pembelajaran itu supaya kelak ya bisa berguna bagi kamu ketika kamu menyelesaikan studimu nanti dari sekolah ini ya. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini ya dengan judul materi pembelajaran memanfaatkan peluang ya, memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif ya, memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Wirausaha yang kreatif adalah wirausaha yang cepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan di sekitarnya yang tidak pernah melewatkan waktunya dengan sia-sia. Kita sudah bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana seorang wirausaha ya bisa berhasil dalam merintis satu usaha tertentu. Ya, wirausaha tersebut adalah wirausaha yang kreatif. Kreatif ya. Nah, jadi orang yang kreatif ya tidak akan ikut dalam deretan panjang pencari kerja. Kenapa? Karena dia sendiri akan menciptakan lapangan kerja. Nah, itu dia ya. Orang yang kreatif tidak akan ikut dalam deretan panjang pencari kerja. Karena dia sendiri yang akan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Ya, oke. Orang yang kreatif, ya, orang yang kreatif itu akan memandang barang oleh kebanyakan yang dianggap tidak berguna menjadi sangat berguna dan mempunyai nilai jual. Nah, kalau orang yang kreatif ya bisa melihat suatu hal tertentu yang kalau orang lain menganggap itu tidak punya nilai, tetapi dia bisa membuat itu bernilai. Nah, itu dia. Itu artinya. Nah, misalnya seperti apa? Yang pertama, memanfaatkan barang bekas. Ya, barang bekas. Contoh, memanfaatkan kembali plastik atau kain perca yang dapat dijadikan karya seni. Karya seni berupa apa? Nah, seperti kita ketahui ya, banyak orang sudah membuat misalnya seperti dari plastik ini merangkai bunga, ya, bunga untuk hiasan di meja ataupun di lemari hias, ya, yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai seni yang tinggi, menjadi suatu karya seni. Itu. Demikian juga dengan kain perca, ya. Kalau kita lihat kain perca itu secara sepintas lalu
nggak ada manfaatnya, ya kan? Tetapi itu bisa dimanfaatkan, ya, menjadi misalnya seperti keset kaki, ataupun bisa dibuat juga menjadi dirangkai sedemikian rupa menjadi bunga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Misalnya memanfaatkan tanah liat menjadi kerajinan gerabah. Kemudian memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Seperti misalnya berjualan minuman, ya, seperti es buah, es kelapa, minuman segar lainnya pada saat musim kemarau, ya, pada saat musim kemarau. Nah, selain kreatif, ya, seorang wirausaha juga harus berjiwa dinamis, ya. Seorang wirausaha itu berjiwa dinamis. Seorang yang berjiwa dinamis. Artinya orang yang mampu melihat lingkungan sebagai sesuatu yang bergolak dan senantiasa berubah sebagai suatu tren dari masyarakat yang tidak terduga. Nah, apabila kita mampu memanfaatkan dengan baik, maka kondisi tersebut akan menjadi suatu peluang usaha bagi kita. Orang yang mau bekerja keras, ulet, percaya pada kemampuan sendiri, kreatif dan inovatif akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi yang jelas dia harus kreatif dan dinamis, ya, nggak begitu-begitu aja, tetapi ada perubahan yang harus bisa dia lihat. Nah, untuk menggali peluang usaha atau bisnis, setiap orang harus berpikir secara positif dan kreatif, ya. Yaitu dia harus percaya dan yakin untuk usahanya bisa dilakukan, ya. Jadi menggali peluang usaha ini, ya, harus berpikir secara positif dan kreatif. Nah, seperti apa dia? Harus percaya dan yakin bahwa usahanya bisa dilaksanakan. Itu mau menerima gagasan baru, ya. Kemudian sering bertanya pada diri sendiri. Kemudian bersedia mendengarkan saran dari orang lain, ya. Mempunyai etos kerja yang tinggi dan juga pandai serta terampil dalam berkomunikasi. Itu dia. Oke. Selanjutnya, nah, inovatif merupakan suatu temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya suatu produk atau jasa ke arah yang lebih produktif, yaitu inovatif. Tujuan mengadakan inovasi dalam usaha, ya, tujuan mengadakan inovasi dalam usaha. Yang pertama untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan, kemudian yang kedua untuk menyesuaikan selera masyarakat, yang ketiga untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, yang keempat memuaskan konsumen, kemudian yang kelima menarik konsumen, ya, menarik minat dari konsumen. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Anak-anak bisa lanjutkan dengan mengerjakan tugas pada aplikasi. Dan Ibu harapkan anak-anak dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, ya. Sekian dan terima kasih.